Selamat pagi sahabat bisnis Sulawesi, bagaimana kabarnya hari ini? Dan sahabat Putra kembali hadir menyapa sahabat semua dalam live Instagram bisnis Sulawesi. Sekali lagi saya hadir untuk obrolin terkait dengan pasar modal Indonesia, di mana di dalamnya akan ada market review, kemudian ada analisa data, dan yang pasti akan ada rekomendasi saham. Dan ini sangat penting untuk para trader juga investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, kali ini saya akan hadir bersama sahabat-sahabat saya. Yang pertama dari IDX Sulsel, nanti akan hadir Mas Irfan Ibrahim. Kemudian dari BRI Dana Reksa Sekuritas yang akan bergabung bersama kita adalah Mas Yusuf. Untuk itu saya akan langsung mengundang keduanya bergabung bersama kita. Dan seperti biasa sahabat bisnis Sulawesi, kalau ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan obrolan kita kali ini, boleh meninggalkan pertanyaannya atau tanggapannya di kolom komentar untuk nanti akan kami tanggapi bersama-sama. Oke, selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi, Bili Bali. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bli? Sehat, Bli? Baik, baik, sehat-sehat. Oke, sepertinya Mas Yusuf lagi bersiap-siap untuk bisa bergabung bersama kita. Sambil kita menunggu Mas Yusuf bergabung nih, Mas Irfan, seperti biasa kita awali obrolan kita dengan market review. Nah, bagaimana kondisi market kita di hari Senin kemarin? Oke, terima kasih, Bli. Terima kasih sahabat bisnis yang sudah mau join di sharing kita hari ini ya. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya mungkin akan sedikit update terkait mengenai update market kita untuk perdagangan kemarin. Selamat pagi, Mas Yusuf. Pagi Pak Irfan, pagi Beli. Pagi, Mas Yusuf. Oke, saya lanjut ya, Ya, silakan. sahabat bisnis ya. Nah, untuk perdagangan kemarin, kalau kita mulai dari indeks kita ya, secara year to date ya, kita mulai dari umum dulu ya, secara year to date masih dipimpin kenaikannya oleh sektor energi ya. Ada indeks energi kita yang naik 11,80%. Secara year to date ya, dari awal tahun diikuti oleh indeks finance dan indeks trans ya. Jadi tiga teratas ini masih belum tergoyahkan untuk tahun ini ya. Ada energi, finance, dan transportation and logistik. Sedangkan untuk tiga terbawah sama halnya dengan tiga teratas ya, masih belum berubah. Dari awal tahun ada indeks tekno, jadi sektor teknologi yang minus 12,11%, ada indeks properti yang minus 5,50%, terakhir ada indeks cyclical yang minus 5,23%. Sedangkan untuk IHSG sendiri untuk perdagangan kemarin sepertinya mengulangi histori ya, perdagangan setiap hari Senin di tahun ini ya. Mungkin di tiga minggu terakhir kita tahu bahwa setiap hari Senin ada penurunan indeks, itu pun terjadi di Senin kemarin. Kalau kita lihat indeks kita bahkan bergeraknya selama dua sesi di zona negatif ya, ditutup naik sebetulnya di awal sesi, tapi kenaikan ini masih minus ya kalau kita bandingkan dengan perdagangan di minggu kemarin. Jadi titik tertingginya kemarin di 6.712 atau minus 0,21% dari perdagangan sesi minggu lalu ya, di hari Jumat. Dan setelah itu bergerak cenderung turun ya, cenderung turun, bahkan ditutup di 6.655,16 atau minus 1,06%. Kita tahu kalau berbicara mengenai indeks atau composite index minus 1% ini ya, khususnya IHSG mungkin cukup besar sebetulnya penurunannya. Dari sisi value juga ada penurunan ya untuk perdagangan di hari Senin ini dibandingkan mungkin perdagangan minggu lalu ya, di hari Kamis dan Jumat. Value transaksi kita di angka 10,38%. Jadi masih terjaga sih di atas, masih terjaga dua digit lah untuk perdagangan secara harian. Walaupun mungkin kita tahu rata-rata transaksi harian kita kan selama tahun lalu sampai mungkin tahun ini di kisaran 13 triliun per hari. Jadi ada penurunan sekitar 2 sampai 3 triliun untuk perdagangan harian di perdagangan kemarin. Nah, kalau kita perhatikan juga ya dari sisi
eh, saham-saham yang sangat mempengaruhi penurunan indeks kita ya. Kenapa IHSG kita turun lumayan tinggi kemarin? Kalau kita yang menjadi lagar atau yang menjadi kontribusi negatif untuk pergerakan indeks IHSG kita kemarin, maksudnya dikuasai oleh saham-saham dengan market cap besar ya. Sebut saja di posisi pertama itu ada BBCA ya, yang kemarin minus 1,9% itu mempengaruhi poin di IHSG sampai 16 poin ya. Sedangkan di urutan kedua ada sahamnya Arto, ini juga market cap-nya lumayan besar, kemarin turun minus 3,4%. Ada BBRI juga turun, ada MTEK juga mengalami penurunan, sampai dengan Telkom dan Astra Internasional. Jadi 6 teratas ini yang sangat mempengaruhi penurunan indeks kita adalah saham-saham dengan market cap besar. Sedangkan yang dampaknya positif dengan indeks kita adalah saham-saham yang secara market cap, kalau kita bandingkan dengan saham yang 6 terbawah tadi ya, ada BBCA, Arto, BBRI, dan MTEK, serta Telkom, kebanyakan adalah saham-saham yang market cap-nya tidak terlalu besar. Misalnya ada Biar, ada MR, ada Indi, ya, ada INTP, ada MSIN yang kemarin ada kenaikan. Jadi wajar kalau kemarin ada penurunan karena kebanyakan adalah saham-saham dengan market cap besar yang mengalami penurunan lumayan besar ya untuk perdagangan kemarin. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, saham-saham yang masih ada saham-saham yang mengalami kenaikan sebetulnya ya untuk perdagangan kemarin, walaupun jumlahnya tidak sebesar perdagangan di minggu lalu ya. Kalau kita lihat saham-saham yang naik di atas 2% ada 85 saham, jadi ada 11% dari total saham yang beredar. Sedangkan yang naik 0 sampai 2% ada 96 saham. Jadi kalau kita akumulasikan saham-saham yang nilainya positif untuk perdagangan kemarin cuma 22% dari total saham yang beredar. Bandingkan dengan saham-saham yang mengalami penurunan di bawah minus 2%. Jadi ada 167 saham atau 22%-nya. Sedangkan yang antara 0 sampai minus 2% itu ada 199 saham. Jadi kalau di total sekitar 48% saham kemarin mengalami penurunan atau dalam kondisi merah. Jadi untuk penurunan IHSG kemarin kebanyakan dipengaruhi oleh saham-saham yang tadi market cap-nya agak besar. Itu pun tercermin juga dari sisi transaksi asing ya. Kemarin asing juga mencatatkan net sell beli ya. Walaupun sebetulnya tipis sekali ya, kalau dari kita lihat dari statistiknya kemarin asing masih net sell minus, jadi ada 2 miliar saja sebetulnya ya, jadi ini kecil banget sebetulnya kalau dilihat dari transaksi asing di beberapa hari yang lalu ya. Jadi net sell-nya cuma 2 miliar, ini lumayan kecil. Tapi kalau kita tarik dari awal tahun sebetulnya asing masih net buy, bahkan net buy-nya lumayan tinggi ya. Selama bulan Januari ini sudah sampai 6 triliun, jadi 6,003 triliun lah. Jadi mungkin asing walaupun mungkin di akhir-akhir bulan ini masih wait and see, mungkin mulai melakukan aksi jual, tapi aksi jual juga tidak sebesar yang mungkin dikhawatirkan oleh market. Jadi net sell-nya masih kecil lah, minus 2 miliar itu kayaknya kecil banget kalau kita berbicara investor asing. Apalagi kita tahu investor asing kebanyakan adalah investor institusi beli ya. Nah, dari sisi sektoralnya, kalau kita perhatikan kemarin kan indeks kita mengalami penurunan ya, IHSG mengalami penurunan. Jadi kalau bercermin dari situ memang hampir semua sektor mengalami penurunan. Yang positif kemarin cuma sektor transportation and logistik dan energi. Itu pun positifnya kecil sekali. Kalau kita lihat sektor energi mengalami kenaikan 0,68%, jadi jauh dari 1%-nya. Sedangkan untuk sektor transportation dan logistik juga mengalami kenaikan di kisaran 0,60%. Sedangkan yang lain mengalami penurunan ya. Selain kedua sektor tersebut, sektor yang paling mengalami penurunan paling dalam adalah sektor finansial. Ya, kita tahu tadi BCA juga mengalami penurunan yang signifikan padahal secara market cap besar, jadi sangat berpengaruh di sektor finansial ini. Di sektor finansial turun sampai minus 1,42%. Selain itu yang mengalami penurunan cukup dalam adalah
sektor teknologi yang melanjutkan pelemahannya di minggu ini. Kita lihat sektor teknologi di perdagangan kemarin sudah minus 2,89%. Jadi secara umum sebetulnya hampir semua sektor mengalami penurunan yang dipimpin oleh sektor teknologi dan sektor finance ya. Cuma mungkin yang paling mempengaruhi pergerakan IHSG kita mostly kebanyakan dari sektor finance, di mana kita tahu di sektor finance ini kan ada beberapa emitennya dengan market cap yang lumayan besar, termasuk tadi ada BBCA ya yang kemarin mengalami penurunan, ada BBCA, Arto dan BBRI. Jadi tiga teratas itu dengan market cap besar mengalami penurunan lumayan besar, dan itu yang paling mempengaruhi penurunan IHSG kita kemarin. Mungkin seperti itu update-nya buat perdagangan hari Senin kemarin, Bli ya. Nanti mungkin kita bahas terkait mengenai data-data yang tadi saya sampaikan dengan Mas Yusuf. Oke, terima kasih Mas Evan, Mas Yusuf. Kalau misalnya kita data-data kita bahas mulai dari indeks harga saham gabungan kita yang kemarin, sepertinya seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, ini akan mengulangi mengawali pekan-pekan sebagaimana di pekan-pekan sebelumnya, di mana hari Senin itu pasti indeks harga saham gabungan kita terkoreksi atau bergerak di zona merah. Nah, kalau kita lihat atau berkaca pada pekan lalu, IHSG kita bergerak di zona merah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Kemudian hari Kamis, hari Jumat kembali rebound atau mengalami pertumbuhan. Nah, seperti apa kira-kira? Kalau misalnya kita lihat kemarin itu indeks kita kan bergerak di zona merah nih, ditutup di level 6.655,166 poin atau cukup signifikan yaitu di 1,06%. Kira-kira seperti apa nih hari ini, Mas Yusuf? Kalau kita melihat beberapa sentimen seperti yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi. Baik, terima kasih Bli atas waktunya. Kalau dilihat dari secara teknikal memang dalam beberapa bulan terakhir ya indeks kita memang masih mengalami sideways. Saat ini sedang menguji level support di 6.600 lagi Bli. Dimana kemarin kalau dilihat dari pergerakan indeks kita sempat menguji ke 6.700 pada hari Jumat, dan kemarin cukup tertekan ya, diakibatkan dari pengaruh sentimen global, terutama dari The Fed yang hari ini dan sampai besok mengadakan rapat meeting FOMC, di mana hari ini dan besok itu merupakan kebijakan kita investor masih menunggu kebijakan dari The Fed yang memang sangat berpengaruh terhadap indeks kita di saat ini. Kalau dilihat dari investor memang masih menunggu si wait and see dari kebijakan ini, karena kebijakan dari suku bunga The Fed ini mungkin sangat berpengaruh ya, terutama di saham-saham teknologi dan perbankan yang kalau kita lihat dari indeks penurunan kemarin yaitu di saham-saham teknologi cukup besar ya, karena memang pengaruh dari kebijakan suku bunga ini sangat mempengaruhi di sektor teknologi. Kalau kita lihat memang di sektor ini kan kalau dilihat dari valuasi dari sektor teknologi ini mungkin sudah cukup tinggi, sehingga investor mungkin lebih memilih di saham-saham yang growth yang lebih stabil lagi. Jadi penurunan dari sektor teknologi ini kemungkinan dari profit taking juga sih Bli. Dan kalau kita lihat juga memang indeks saat ini secara teknikal sih pergerakannya masih di situ aja sih. Karena memang kalau secara sentimen sentimen dari dalam negeri belum ada juga sih, terutama dari kebijakan pemerintah belum ada juga. Namun perlu diperhatikan untuk beberapa bulan ke depan memang ini yang sangat mempengaruhi indeks kita, yaitu pengaruh global sih Bli, terutama dari tapering dan COVID-19 ini.
Ini menjadi konsen dari investor saat ini, Bli. Oke, kalau Mas Yusuf tadi menyampaikan bahwa The Fed mungkin baru akan mengadakan rapat hari ini dan besok, jadi hari ini kan belum ada keputusan nih ceritanya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana untuk sektor finansial dan teknologi ini? Apakah akan melanjutkan penurunannya? Karena sejak awal tahun teknologi terutama ini eh, secara konstan ya, sepertinya mengalami penurunan atau terkoreksi terus. Nah, seperti apa kira-kira nih Mas Yusuf untuk dua sektor ini? Memang kalau untuk sektor teknologi, apabila suku bunga itu dinaikkan, ini sangat berpengaruh Bli, terhadap sektor ini. Karena kalau kita lihat sektor ini dipengaruhi ada yang namanya terminal value atau dari ekspektasi laba. Jadi di mana perusahaan ini memang dipengaruhi dari harga-harga ekspektasi laba yang akan nanti menjadi nilai saat ini. Jadi nilai masa depan saat ini yang dipakai. Nah, kalau dilihat dari valuasi, memang di sektor teknologi ini memang cukup tinggi sih, Bli. Karena kan nilainya itu diperhitungkan dari ekspektasi ke depan. Jadi sudah di press in duluan dari harga dari nilai di sektor ini. Namun dari kebijakan dari The Fed ini mempengaruhi sehingga investor itu cenderung memilih ke saham-saham yang lebih stabil. Artinya lebih matang. Jadi investor mungkin lebih mencari saham-saham yang saat ini mungkin masih di valuasinya di harga bawah dan lebih tinggi. Dan memang yang saat ini yang jadi penopang indeks kita masih di sektor komoditi, Bli. Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi sudah mulai pulih lagi, terus kebijakan dari pemerintah ini mempengaruhi di sektor-sektor komoditi kita. Terutama kemarin ada beberapa saham yang naiknya cukup tinggi, di mana kalau kita lihat seperti Indi, Adaro, memang ini kena sentimen positif dari pemulihan ekonomi kita. Untuk hari ini sektor itu juga kayak seperti Indi, Adaro yang Mas Yusuf sebutkan tadi, apakah masih akan terus naik atau seperti apa sehingga memang layak untuk dicermati untuk hari ini? Kalau untuk jangka pendek sih mungkin kita masih bisa pantau ya, karena kalau kita lihat dari tren dari sektor ini masih cukup bagus, di mana juga harga komoditinya masih lumayan naik ya, Bli. Dan kemarin memang ada satu dari sektor ini kenaikannya cukup tinggi, Bli. Yang kalau kita lihat seperti saham Indi. Nah, ini kemarin naiknya juga cukup signifikan, sempat auto reject atas ya pas penutupannya juga. Dan kalau untuk dilihat dari kenaikannya, sentimennya itu ada kerjasama antara IBC dan Foxconn yang kemarin sempat menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama, yaitu di bidang teknologi dan di bidang pembuatan alat kendaraan listrik. Dan ini memang cukup berpengaruh sih dari kerjasama ini terhadap saham-saham yang jadi tempat kerjasamanya, Bli. Oke, Mas Yusuf, tadi Mas Yusuf menyebutkan bahwa mungkin ada beberapa saham-saham big cap gitu yang notabene fluktuatif dalam pergerakan atau di pasar kita dalam beberapa pekan di awal tahun ini. Nah, tadi juga Mas Yusuf menyampaikan bahwa para pelaku pasar itu lebih dominan memilih di saham-saham yang notabene stabil di situ. Nah, kalau bisa disebutkan ada beberapa yang saham-saham yang tergolong stabil ini, Mas Yusuf. Ya, kalau di kita memang saham yang cukup stabil ya saat ini masih di perbankan, walaupun memang suku bunga acuan ini nanti akan berpengaruh
apalagi kebijakan The Fed ini berpengaruh terhadap di sektor perbankan kita. Namun kalau dilihat dari valuasi di sektor-sektor perbankan ini masih cukup murah ya, terutama kayak BRI, BTN, Bank Mandiri, BNI, dan BCA. Nah, kalau dilihat dari secara teknikal juga di sektor perbankan ini masih masih mengalami penurunan. Namun secara jangka panjang masih dalam posisi uptrend beli. Jadi di sektor-sektor perbankan ini memang cukup stabil sih untuk kita bisa investasikan untuk di jangka panjang atau menengah beli. Adapun memang rekomendasi kita yang hari ini dari analis kami yaitu ada beberapa, terutama di sektor-sektor komoditi juga. Ada MDKA, yang dimana MDK ini diprediksi untuk buy on weakness dengan trading range 3790 sampai 4020, dan ada PTBA buy on break dengan trading range 2790 sampai 2930. Setelah itu ada ESA buy on reversal trading range 426 sampai 500. Dan untuk rekomendasi sell hari ini ada ELSA, di mana trading range-nya itu di 254 sampai 268. Dan yang kedua untuk trading sell-nya itu MTEK trading range dengan 1750 sampai 2050 beli. Itu rekomendasi kita untuk hari ini dari analis kami. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Jadi sahabat bisnis Sulawesi, ada tadi beberapa yang sudah direkomendasikan oleh Mas Yusuf berdasarkan analisa dari analis dari BRI dan Reksa ya. Tadi juga sahabat kita di luar sana ada yang menyapa, selamat pagi, semangat untuk kita semua. Semangat ya. Oke, lalu ke Mas Irfan. Mas Irfan, kalau misalnya kita lihat seperti tadi misalnya secara year to date itu sektor finansial ini kan masih bertumbuh dengan pertumbuhan nomor 2 setelah energi yang paling signifikan di situ yaitu 11,82%. Nah, kalau misalnya secara harian termasuk dengan kemarin sektor finansial ini mengalami penurunan dia di 1,42%. Nah, seperti apa kalau kita mencermati sektor-sektor yang secara year to date bertumbuh, sementara secara harian kadang naik, sempat juga mengalami penurunan akibat atau dipengaruhi oleh sentimen secara global misalnya. Nah, bagaimana seharusnya ini pelaku pasar kita nih, Mas Irfan? Oke, saya mau mulai dari IHSG dulu ya, berkaca dari IHSG kita untuk minggu ini, Bil ya. Kita tahu kan minggu ini range IHSG kita kan di support 6.600-an lah, sampai dengan 6.700. Ini sebetulnya belum terlalu rendah kalau kita bandingkan dengan pergerakan indeks IHSG kita minggu lalu ya. Kita tahu minggu lalu kan kita sempat terendah di 6.572 ya IHSG kita. Nah, kalau dikaitkan dengan sektoralnya ya, secara year to date kita tahu bahwa setiap sektor kan punya siklusnya, Bu ya. Kita tahu tahun lalu adalah siklusnya teknologi yang luar biasa kenaikannya. Kalau kita bisa lihat data terakhir untuk di year to date 2021 itu indeks tekno naiknya sampai 707%. Diikuti oleh indeks trans yang naiknya 67,78%. Nah, kalau melihat ini sebetulnya sama seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Yusuf ya. Jadi buat di teknologi mungkin ada beberapa investor yang sudah mulai melakukan take profit untuk tahun ini karena kenaikannya lumayan tinggi dan mungkin mulai beralih di sektor-sektor yang lebih menarik dari sisi sentimennya. Nah, salah satunya adalah di sektor energi. Kalau kita lihat kan sektor energi beberapa minggu ini lagi mengalami rally ya, kenaikan. Bahkan kalau kita hitung secara year to date paling tinggi kenaikannya sektor energi di 11,80%, diikuti oleh sektor finance. Kenapa seperti itu? Kalau di sektor energi wajar karena memang kita lihat di komoditas ya, mulai dari batu bara ya, terus minyak mentah di sana ada CPO, terus kemarin ada nikel ya untuk industri baterai ya mengalami kenaikan, jadi sentimennya memang positif ke arah sana.
untuk sektor finance sendiri kita tahu bahwa ketika terjadi rebound ekonomi ya, ketika terjadi penguatan ekonomi kan biasanya akan dimulai dari finance-nya dulu, karena kan semuanya terkait dengan sektor finance khususnya perbankan. Kita tahu kan di 2022 ini banyak analis menganalisa bahwa tahun ini harusnya sudah mulai baik perekonomiannya, walaupun mungkin awal-awal ini secara jangka pendek masih dipengaruhi oleh Omicron lah, atau misalnya mengenai tapering, dan itu pun beberapa analis menganggap bahwa untuk isu tapering sendiri atau mungkin kenaikan suku bunga The Fed sudah press in, investor sudah mulai menganalisa dari awal tahun sebetulnya bahwa akan terjadi tapering. Makanya di sektor finance tadi disampaikan oleh Mas Yusuf masih sangat menarik, karena tadi ketika terjadi penguatan ekonomi biasanya pasti dimulainya dari sektor finance, baru merambat ke sektor-sektor lainnya di infrastruktur ataupun di properti. Jadi yang perlu mungkin di highlight buat sahabat bisnis nih, bahwa yang namanya saham persektoral kan ada masanya. Jadi tidak harus fanatik terhadap satu saham ya, atau terhadap satu sektor. Jadi buat sahabat bisnis harus memilih mana nih sektor yang menarik tahun ini, mana sentimen yang mendukung sektor tersebut. Dan itu penting supaya ketika ada pemilihan saham dari sahabat bisnis, tidak membeli saham-saham yang sektornya mungkin lagi melemah dan fanatik di sektor itu. Jadi bisa switching sebetulnya ya. Dan itu yang dilakukan oleh manajer investasi besar sebetulnya ketika di awal-awal tahun mereka mulai switching sahamnya, mereview portofolionya, mana yang sektornya yang sudah value-nya terlalu tinggi, yang mana yang sektornya sudah mulai menarik dari sisi sentimen maupun dari sisi valuasinya. Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Mas Yusuf bahwa untuk sekarang berdasarkan analisanya Mas Yusuf, sektor energi masih menarik. Ya tadi disampaikan juga sektor finance juga masih menarik. Mungkin seperti itu, Bli. Oke, jadi seperti yang Mas Irfan sampaikan tadi, ketika misalnya kita bicara tahun lalu, otomatis teknologi yang mengalami pertumbuhan cukup sangat signifikan di situ. Nah, sementara kemungkinan di tahun ini bergeser di sektor energi yang notabene dipengaruhi oleh seperti harga bahan bakar dunia yang notabene terus meningkatkan seperti itu ya. Nah, kalau Mas Yusuf, kalau misalnya kita lihat ini, ada beberapa perusahaan tercatat yang notabene mencatatkan di Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah ASLC ya, ASLC yang notabene baru tercatat, dan ini merupakan perusahaan ketiga selama tahun 2022 ini. Kira-kira potensinya ini seperti apa nih, Mas Yusuf? Kalau perusahaan IPO sih, Bli, mungkin saya belum bisa ini ya, banyak prediksi untuk di sektor kalau misalnya saham-saham yang baru IPO, karena memang kalau melihat dari historikalnya belum bisa ya, terutama dari secara sisi teknikal. Namun biasanya kalau di saham-saham IPO itu rata-rata memang untuk kenaikannya di hari pertama pembukaan bisa sampai 2 kali lipat sih, Bli, kenaikannya, karena dari kebijakan bursa. Kalau untuk dari saham-saham IPO sih, Bli. Jadi memang biasanya sih orang lihat dari prospektus perusahaannya kalau misalnya untuk memilih saham-saham IPO. Dan memang kalau dilihat di saham-saham IPO saat ini masih belum bisa diprediksi banyak kalau untuk saham-saham IPO sih. Jadi memang pelaku pasar itu memang harus melihat perkembangan terlebih dahulu ya. Di samping juga memang melihat menganalisa dari prospektus perusahaannya itu sendiri. Terakhir Mas, laporan keuangan sih, Bli, kalau untuk di saham-saham IPO. Jadi kita memang harus detail untuk melihat terutama di laporan keuangan, karena kan acuan dari investor itu dilihat cuma dari situ ya, Bli. Kalau secara teknikal belum ada grafik yang bisa kita lihat histori pergerakannya, Bli. Kalau misalnya kita lihat, betul. Kalau saya mau bicara tentang indeks yang tadi Pak Irfan katakan sih, Bli, memang kalau dilihat indeks kita
kalau dibandingkan dengan indeks global saat ini masih cukup bagus ya, Bli. Dimana kalau dilihat dari Amerika, indeksnya itu cukup dalam setahun year to date-nya itu cukup parah ya, kemarin sempat saya lihat sampai 5% ya, karena penurunan kemarin juga. Namun kalau dibandingkan dengan indeks kita secara year to date juga masih cukup stabil sih, Bli. Jadi untuk para investor dan trader mungkin harus tetap optimis ya, dimana memang dalam beberapa bulan ini pengaruh dari global ini cukup menekan indeks kita. Namun secara jangka panjang kalau dilihat dari kebijakan dari pemerintah, terus pemulihan ekonomi, ini cukup optimis untuk melanjutkan kenaikan indeks kita ke arah yang positif. Artinya masih tetap optimis karena kalau misal kita lihat sejauh ini kan belum ada sentimen-sentimen negatif yang mendorong penurunan atau pelemahan dari indeks kita. Kalaupun ada sentimen secara global seperti misalnya kebijakan The Fed yang nanti akan diambil, kemudian peningkatan kasus COVID-19, varian terbaru Omicron. Artinya untuk menghadapi itu kan pasar kita sudah mulai terbiasa sepertinya kan. Artinya sudah bisa dikatakan kebal di situ. Jadi masih sangat optimis. Terakhir ini Mas Irfan, apa yang ingin disampaikan sebelum kita menutup perjumpaan kita? Oke, mungkin saya menyinggung tadi sedikit terkait mengenai perusahaan-perusahaan yang baru IPO ya. Tadi kan disampaikan oleh Mas Yusuf dari sisi analisa mungkin agak kurang, datanya agak pasti masih kurang ya, baik dari teknikal maupun dari fundamental. Jadi buat sahabat bisnis nih yang ingin membeli saham-saham IPO, penting buat membaca prospektus perusahaannya ya sebelum IPO. Penting buat melihat dana kelolaannya nanti mau digunakan untuk apa ya, dana hasil IPO-nya mau digunakan untuk apa. Karena kan kita cuma bisa melihat potensi perusahaannya dari prospektus ke depannya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan oleh sahabat bisnis. Jangan hanya beranggapan bahwa saham-saham IPO pasti naik, tidak juga seperti itu. Harus dicermati bahwa mungkin ada beberapa saham yang perusahaan yang melakukan IPO, tapi mungkin penggunaan dananya sebagian besar digunakan buat bayar utang, itu kan sentimen negatif sebetulnya buat perusahaannya. Kecuali kalau digunakan buat operasional perusahaannya, itu yang mungkin menarik. Apalagi ada tambahan sentimen-sentimen yang mempengaruhi perusahaannya yang mungkin dianggap menarik. Misalnya kalau perusahaannya misalnya bergeraknya di bidang tadi energi ya, di mana sektor energi lagi bagus-bagusnya misalnya di tahun ini, itu juga bisa menjadi sentimennya. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Yusuf kembali bahwa untuk menganalisanya masih datanya masih minim ya, jadi perlu hati-hati memilih mana sih perusahaan yang secara prospek menarik buat dibeli pada saat IPO. Jadi penting buat membaca yang disebut sebagai prospektus perusahaan. Dan semuanya lengkap di situ ya, terkait mengenai kinerja perusahaannya, apa rencana perusahaannya ke depan, dan itu yang harus diketahui oleh investor-investor yang ini membeli saham-saham baru atau saham-saham yang IPO. Mungkin seperti itu, Bli. Oke. Jadi terima kasih Mas Irfan, Mas Yusuf, obrolannya kali ini. Dan pasti ini sangat bermanfaat untuk sahabat bisnis closing, untuk sahabat IDX dan juga teman-teman dari BRI dan Reksa Sekuritas. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Sampai jumpa, Bli. Terima kasih, Bli.